Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di podcast kita kali ini. Pada episode kita akan membahas salah satu peluang usaha yang banyak diminati, yaitu bisnis kaplingan tanah. Bisnis ini sering dianggap sederhana, tapi sebenarnya menyimpan potensi besar. Mulai dari bagaimana mencari lokasi yang strategis, cara pemasaran kapling, hingga bagaimana mengelola kepercayaan konsumen. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas bagaimana bisnis kaplingan bisa menjadi peluang investasi yang menguntungkan sekaligus berkelanjutan. Langsung saja, dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Agus Wanto. Eh, Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan bisnis kaplingan tanah? Ya, yang dimaksud dengan kaplingan tanah khususnya buat celengan atau buat tabungan, Tabungan tabungan jangka waktu panjang, investasi lah, investasi. ya buat investasi. Bedanya bisnis kaplingan dengan developer perumahan apa saja? Ya, ada perbedaannya. Kalau di kaplingan khusus kita jualnya tanah. Oh, Kalau sama developer yang bikin perumahan juga itu kan kapling plus rumah, berarti itu kaplingan cuma menjual tanah. tanah. Oh. Ya, Kenapa bisnis kaplingan makin populer bekalangan ini? ya kan ini peminatnya buat kedepannya rumah-rumah anak apa-apa kecelengan lah intinya Berarti semakin banyak banyak peminatnya. membutuhkan Hmm, semua orang membutuhkan tempat tinggal. ya. Bagaimana cara memilih lokasi yang strategis untuk kaplingan? Cara memilihnya kita pilih tempat yang dekat pemukiman warga. Oh, oke. Ya, satu tanah harus zona kuning ya kan biar kita ntar pemecahannya bisa ya, itu Oh, yang dimaksud zona kuning itu apa? Kayak apa? zona kering lah intinya udah di dalam suratnya surat Berarti itu zona kuning yang dimaksud tanah resmi. enggak tanah kering bukan Oh, tanah LSD oh. hasil lindungan sawah gitu. Faktor apa yang paling menentukan cepat atau lambatnya kaplingan terjual? Ya faktor lingkungan ya sama pemasaran aja. Kalau pemasarannya lingkungannya cakep perekonomian kaplingan cepet Hmm, lakunya. Kami memilih tempat yang strategis strategis. ya sama lingkup sama keadaan faktor penduduknya ekonominya bagus apa tidak. Dari sisi legalitas, apa yang syarat paling penting sebelum menjual tanah kaplingan? Ya itu sangat penting banget. Satu legalitasnya jelas tanah itu SHM apa berupa kitir pajak suratnya apa bersertifikat harus atas nama orang itu sendiri yang mau dijual Berarti harus jelas ya. harus jelas. Seberapa rumit proses pemecahan sertifikat tanah? Ya tergantung tidak begitu rumit sebenarnya itu tergantung suratnya kalau masih kitir pajak cepat itu gampang kalau bersertifikat kita rubah kepemilikannya jadi kita serahkan ke notaris ntar notaris yang memproses. Risiko terbesar apa yang sering dialami oleh pembisnis kaplingan pemula? Ya risiko besarnya kita beli lahan lama nggak laku. Salahku. Ya risiko besarnya ya gitu. Cuma kan kalau lama nggak lama kelamaan kan tanah juga pasti laku. Nggak apa-apa sebenarnya. Kalau uangnya ya banyak ya
kemungkinan lambat kitanya modal lah. Apakah bisa memulai bisnis kaplingan tanpa pengalaman seperti sebelumnya? Tidak bisa, Tidak bisa. tidak bisa. Berarti harus ada Harus pengalaman dulu. belajar, ya. Belajar. Ada belajar, ya. Ya sama halnya seperti usaha-usaha yang lain. Kita perlu belajar, tidak Berarti langsung bisa langsung harus belajar. belajar dulu. Oke. Bagaimana cara menghitung keuntungan yang realistis dari satu proyek kaplingan? Ya, ya keuntungannya ya lumayan lah keuntungannya. Lumayan tergantung kita nyekat jadi berapanya lahan itu yang kita beli. Kalau lahannya lebar kita sekat jadi banyak ya lumayan. Tuh. Berarti tergantung lebar apa kecilnya. Ya, lebar lahannya. Apa strategi pemasaran yang paling efektif untuk penjual tanah kaplingan? Ya, lewat pemasarannya kita bisa lewat online, ya apa langsung tuh tidur ke rumah-rumah menawarkan dagangan. Biasanya kalau lewat online itu lewat apa aja? Facebook, TikTok, media sosial yang sekarang Di semua lagi media sosial. media sosial. Apakah ada perbedaan minat pembeli di kota besar dan kota kecil? Ya, ada perbedaannya. Kalau kota besar kan terlalu padat. Biasanya lahan udah tidak ada. Ya, kebanyakannya di kota-kota kecil, desa-desaan itu yang lahan masih banyak. Berarti kalau di kota besar itu sekarang sudah sulit mencari Sulit, lahan. juga mahal harga kan itu. Beda. Lebih murah di kota kecil berarti. Ya, ya. Bagaimana cara menghindari sengketa tanah dalam bisnis kaplingan? Ya, kita pastikan dulu tanah itu apa hak waris, apa nama sertifikat atas nama sendiri gitu. Yang penting suratnya jelas. Bisa biar tidak terjadi sengketa di Berarti saat kita mengelola. harus atas nama sendiri ya. Iya, Oke. Apakah bisnis kaplingan cocok dijadikan investasi jangka panjang? ya sangat cocok. Soalnya bersifat kan ini tidak basi, apalagi semua orang membutuhkan Semua tempat. orang membutuhkan tempat. Iya, Apa peran notaris atau PPAT dalam bisnis kaplingan? ya perannya sangat penting. Soal untuk surat menyurat, gitu. Sebenarnya, Surat. iya, surat menyurat atau pemecahan apa gimana. Sangat penting perannya. Jadi surat itu sangat penting. Ini sangat penting. Jika misalnya tanpa surat gimana itu? Ya tanpa surat, ibarat kita beli sesuatu yang tidak bertuan, tidak ada tuannya. Tidak ada tuannya. Iya, kita beli, tapi kok tidak ada suratnya sama aja kita beli tidak bertuan. Tidak ada tuan. Iya, surat itu sangat penting. Bagaimana tren harga tanah ke depan, khususnya untuk pasar kaplingan? Ya, untuk harga tanah makin makin lama makin mahal. Nah, Iya, tidak ada tanah kok makin kesininya makin murah tidak ada. Tetap itu makin mahal itu untuk jangka waktu depannya. boleh diceritakan kok, kenapa makin lama makin mahal? Nah, Ya bisa, kalau sifat begitu kan tempat tinggal hanya itu doang. nah, Ya, kalau manusia pertumbuhannya kan makin hari ya ada yang berkurang, makin tambah banyak, membutuhkan semua tempat tinggal. oh, Bagi orang yang tidak bisa beli lembaran besar, kita beli petak-petak biasanya begitu. iya. Apakah bisnis kaplingan bisa digabung dengan pembangunan rumah subsidi? Ya bisa, itu tergantung model kita. Ya kata kalau kita cuma jual kaplingannya tok, ya kamar rumah kan modalnya tetap gede. Hmm. Kita bikin rumah, ntar kita subsidikan, gitu. Beda. Apa tips Anda untuk
anak muda yang mau mulai bisnis kapelingan tapi modal terbatas? Ya tipsnya ya satu jujur. Jujur. Pertama jujur itu kunci utama untuk usaha. Ya, jujur, teliti, ya gitu. Berarti ya, Yang bertalenta lah, soal teliti, jujur. Utama itu jujur itu. ya. Jadi pertama jujur. Menurut Anda, apa kunci sukses utama dalam bisnis kapelingan? Ya kunci suksesnya ya yang penting kita niat jual bener-bener tanah itu tanah bener, ya tanah sengketa, ya kan. Bagaimana alur kerja bisnis kapelingan dari awal sampai akhir? Alurnya ya sampai finish ya, Hmm. awal sampai finish ya. Ya alurnya kita beli Pak, suatu dagangan tanah dalam lahan itu Yuna, Yuna kuning, kering, tanah kering. Ya kita lewat pematokan gitu, ya kan. Kita pasarkan, ya kan. Kita pasarkan, ya pasar ke Mensos kemana-mana, sampai ke rumah-rumah. Kita juga buang brosur, pasar-pasar, kan bisa sampai akhirnya. Langkah pertama, apa yang harus dilakukan sebelum memulai bisnis kapelingan? Ya langkah pertama itu modal kan utama. Modal. Iya, ya cari lokasi yang bagus. Ini kan lokasi yang bagus ya, yang strategis. Yang Ke strategis. pemukiman warga, mau ke fasilitas-fasilitas umum dekat, itu cepat itu biasanya. Tergantung dengan wilayah apa namanya lokasinya. Hmm. Menurut Bapak, misalkan ini ya, kan ada orang yang mau beli kapelingan, tapi nyicil, tapi dalam jangka 5 bulan belum lunas itu mau digimanakan? Oh, kita punya waktu tenggangnya juga. Kita kalau jual biasanya tempo 3, 4 sampai 4 bulan. Kalau dia belum ada, ya kita maklumin. Oh, Ya, dimaklumin. maklumin. Kasih kesempatan lagi. Ya apa-apa. Kasih kesempatan. Iya. Oke. Bagaimana cara mencari dan mendapatkan lahan yang cocok untuk kapelingan? Nah, cara mencarinya kan ada tim mediator tersendiri. Oh, Tim-tim berarti mediatornya itu yang mencari. Ntar kita bisa yang survei. Kalau kita cocok lokasinya, ya kita garap, kita bikin. berarti Kalau sudah ada udah tim ada sendiri. tim mediator yang nyari. Apa saja proses administrasi dan legalitas yang harus diurus sejak awal? Ya, legal kita pastikan dulu tanah itu, kepemilikan tanah itu yang sebenarnya harus detail. Ibaratnya yang punya si A harus nama si A, gitu. Intinya surat yang pertama. Yang pertama surat. Ya, suratnya apa sertifikat, apa masih letter C, biar tahu kepemilikannya. Siapa saja pihak yang biasa terlibat dalam proses kapelingan tanah? Ya, kalau itu yang terlibat dalam masalahnya apa masalah surat menyurat, apa masalah apa itu. Ya, dalam semua prosesnya. Ya, ya bisa terlibat semua. Kita bisa melibatkan perangkat desa-desa, kepala desa setempat, ya kan, biar tahu langsung apa kita lewat notaris juga bisa. Masalah untuk menyuratnya gitu. Pemerintah desa setempat harus tahu. Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan dari pembeli lahan sampai jadi kapelingan siap dijual?
Ya sebenarnya sih tergantung ya berapa lamanya ya. Kalau lokasi udah siap, ya udah bisa dikerjakan, bisa dijual. Biasanya itu setelah dibeli langsung diproses apa menunggu ada yang beli dulu? Suratnya maksudnya. Ya, ya ini kayak misalnya kan kaplingannya udah siap, Ya, terus ada yang satu beli, itu langsung diproses suratnya apa gimana? Apa langsung ya apa bisa, nunggu sudah proses? proses suratnya bisa. Kita bisa apa lewat surat AJB desa, Hmm, apa lewat surat AJB notaris gitu. Bisa. notaris. Kalau udah lunas itu. Bagaimana sistem pembayaran tanah oleh pengembang langsung lunas atau bisa dicicil ke pemilik lahan? Ya tergantung sama yang punya lahan. Kalau punya lahan minta lunas ya bisa lunas. Kalau pengembang cash tempo biasanya ada waktu. Hmm, Temponya sama yang pemilik tanah sama yang pengembang itu udah punya waktu temponya. Kalau kita minta tempo, berarti itu tergantung yang pihak ya tanahnya. minta tanah ya. Kita pun ngejualnya sama pembeli kapling itu juga bisa cash, juga bisa cash tempo. Tempo. Apa saja biaya operasional utama dalam menjalankan kaplingan? Ya, biaya utama ya kalau lahannya banyak pohonnya ya kita bisa nebangin tuh lahan, kita bersihin dulu, ya kan kita rawat dulu biar ya pati uruk dulu, Berarti semakin bersih tempatnya, ya semakin sedikit pengeluaran buat biaya pertama. Apa enggak? ya dan makanya pengeluaran ya besar juga di kaplingan, Besar. besar pengeluarannya. Bagaimana cara menentukan ukuran tiap kapling sesuai kebutuhan pasar? Ya yang ya pada umumnya itu ukuran ya tergantung lah sama lokasinya, tergantung biasanya. Bisa aja yang ukuran 7 kali 15, bisa ada 7 kali 14, bisa ada ukuran 6 kali 14, tergantung dengan lokasinya. Apakah bisa itu, apakah bisa ukuran ditentukan oleh pembeli? Nggak bisa. Bisa. Berarti Ya intinya kalau pembeli mau beli agak lebar, belinya dua, jangan satu. mobil dua. Harus beli dua kapling. Ya bisa menentukan pembeli, cuma harus kan yang di sekat kan udah berapa tuh 7 kali 5 14 itu per kaplingnya. Ntar kalau dia pengen pembelinya meminat untuk biar lebar, beli lagi dua. Biasanya begitu. Oh, oke. Bagaimana perbedaan cara kerja kaplingan tanah mentah dengan kaplingan siap bangun? Beda, ada bedanya. S- Kalau siap bangun kan udah siap. Apa dari segi lahannya, segi zonanya juga. Kalau masih tanah sawah kan kita perlu nguruk dulu. Beda. oh, berarti itu pembedaannya dari tanah, perbedaannya itu apa? Tanah mentah sama tanah siap jadi itu. Ya kalau tanah mentah kan berupa sawah persawahan gitu. Misalnya Kalau kayak tanah yang siap bangun nah biasanya yang tanah yang udah keuruk apa Yuna kuning itu bisa ya baca yang apakah kaplingan harus selalu dilengkapi fasilitas jalan dan saluran air? harus utama itu Berarti itu sangat utama fasilitas yang utama. utama jalan apalagi saluran itu utama. Demikianlah pembahasan kita mengenai bisnis kaplingan tanah. Dari mencari lahan, membagi kapling, sampai strategi pemasaran yang efektif. Semuanya butuh perhitungan yang matang.
Intinya, bisnis ini bukan hanya soal menjual tanah, tapi juga soal membangun kepercayaan dan pemberi manfaat untuk banyak orang. Semoga obrolan kali ini bisa membuka wawasan dan memberi inspirasi bagi teman-teman yang ingin terjun ke dunia kaplingan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya.